saya Maria Michelle. Hari ini saya akan melakukan tampilan medis, yaitu asupan sayuran normal atau APN. Jadi di sini pertama-tama akan saya mulai dengan mendengar dan melihat tanda-tanda dari persalinan KH2. Di mana yang pertama yaitu ada ibu merasakan dorongan kuat untuk mengejan, lalu ibu juga merasa regangan semakin meningkat pada bagian rektum dan juga vaginanya. Lalu perineum ibu tampak menonjol, dan yang keempat, vulva dan sphincter aninya itu membuka. Lalu berikutnya, setelah sudah saya pastikan bahwa tanda tersebut sudah ada pada ibu, lalu saya akan memasangkan dulu alat-alatnya. Di sini sudah ada handuk untuk melindungi bayi, lalu sudah ada celemek, hand gloves, dan juga di sini alat-alat yang sterilnya, dan juga ada oksitosin. Di sini saya juga akan mematakan oksitosin untuk lebih mudah untuk mengambilnya nanti. Saya sudah memasukkan spatnya ke dalam peralatan steril atau partus set. Lalu berikutnya saya akan menggunakan celemek plastik. Lalu di sini saya akan melepas aksesoris saya. Berikutnya saya akan mencuci tangan dengan air dan juga sabun dan juga air mengalir. Berikutnya saya akan menggunakan sarung tangan TTT. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan tangan kanan untuk melakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Baik, berikutnya saya akan membersihkan vulva dan juga perineum dengan kapas basah dari vulva ke perineum. Nah, ini oke, baik. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memeriksa apakah pembukaan sudah lengkap dan saraf ketuban sudah pecah. Tangan saya seperti ini. Oke, baik. Di sini sudah terasa pembukaannya sudah lengkap, ketubannya juga sudah pecah. Saya menggunakan tangan saya. Berikutnya saya akan mengambil alat suntik dengan yang sudah saya pakai sarung tangan, lalu saya akan mengisi oksitosin. Saya akan letakkan kembali di partus set. Lalu saya akan masukkan tangan kanan saya yang bersarung tangan ke dalam sarung tangan larutan kawan 0,5%, dan saya akan membuka sarung tangan dari dalam. Sudah selesai. Baik, berikutnya saya akan memeriksa janin. Biasanya menggunakan USG, cuma juga dapat menggunakan stetoskop pintar ini. Lalu saya akan mendengarkan janinnya. Oke, baik. Di sini saya hitung keadaannya yaitu harus 20 kali per menit, dimana normal. Lalu juga saya akan memberitahu ibunya terlebih dahulu. Ya, baik ibu, jadi untuk pembukaannya sendiri sudah lengkap ya ibu, keadaan janinnya juga baik. Nanti apabila ibu sudah ada keinginan untuk masalah mengejan, bisa melakukan pengejaran ya ibu ya. Baik, di sini juga saya akan minta bantuan keluarga dari pasien untuk menyiapkan posisi ibunya sendiri untuk mengejan. Baik, di sini ibunya sudah dalam posisi bersama berdiri juga ditatomi. Lalu di sini saya akan melakukan pimpinan mengejan saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk mengejan. Dimana nanti ibu apabila sudah dorongan untuk mengejan, ibu bisa mengejan dengan berteriak ya ibu, bisa seperti tiup-tiup seperti ini ibu. Oke ibu. Baik, apabila nanti ibunya belum mengalami kontraksi, maka saya dapat mengajukan ibu untuk berjalan atau berjongkok agar dapat masalah kontraksi dalam 60 menit. Lalu berikutnya saya akan meletakkan handuk bersih pada ibu untuk meningkatkan bayi nantinya. Berikutnya saya akan meletakkan kain bersih yang saya sudah lipat di bawah bokong ibu. Berikutnya saya akan membuka tutup dari partusnya sendiri, dan saya akan memeriksa kelengkapan alat-alatnya sendiri. Di sini sudah lengkap untuk alat-alatnya. Lalu saya akan menggunakan sarung tangan DTT kembali pada kedua tangan saya. Di sini juga sudah kepala janin pada vulva dengan diameter 5 cm, juga sudah saya letakkan kain bersih pada sepertiga bagian bawah bokong ibu. Di sini saya akan memeriksa apakah ada lilitan pada tali pusat pada leher dari janinnya sendiri, dan saya akan menunggu kepala janin hingga selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Baik, di sini ketika bayi sudah selesai melakukan putaran paksi luar, saya akan memegang kepala bayi secara biparental dan membantu untuk mengeluarkan bahu atas terlebih dahulu, dimana saya akan mengangkat bayi ke arah bawah, lalu saya naikkan kembali, dan saya akan menyusuri punggung bayi dan letakkan jari telunjuk tangan saya yang atas di atas
ini bayi sudah menangis dan juga tampak bergerak aktif. Lalu saya akan meletakkan bayi pada di atas perut ibu dan saya akan memalingkan tubuh bayinya sendiri. Kecuali saya juga tidak akan memalingkan tangan dari bayinya. Di sini saya akan memeriksa kembali uterus dari pasien yang saya tidak ada bayi di dalam, ini sudah kosong. Lalu saya akan memberitahu ibu bahwa saya akan menyuntikkan ibu dengan oksitosin. Baik ibu, di sini saya akan menyuntikkan ibu dengan oksitosin untuk membantu pengeluaran dari pasien saya sendiri ya ibu ya. Saya suntikkan pada sepertiga distal lateral dari bahu ibu. Oke baik, saya selesai. Lalu saya akan menunggu 1 menit. Baik, di sini setelah 2 menit pasca persalinan, saya akan menjepit tali pusat dan menggunakan klem 3 cm dari perut bayi atau pusat bayi. Berikutnya saya akan menjepit juga tali pusatnya pada 2 cm dari klem yang sebelumnya ke arah ibu seperti ini. Di sini saya akan memegang tali pusat yang sudah saya berikan klem, saya telah jepit dengan tangan, lalu saya akan menyiapkan gunting dan saya akan menggunting tali pusat di antara kedua klem ini. Berikutnya saya mengikat tali pusat dengan menggunakan benang dan saya akan melakukan simpul kunci. Sudah selesai. Lalu di sini saya akan menyelimuti ibu dan bayi yang menggunakan kain hangat. Lalu saya juga akan menggunakan atau topi pada bayinya sendiri. Lalu saya akan meletakkan klem pada tali pusat 5-10 cm dari vulva seperti sini. Lalu saya akan meletakkan tangan saya di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis dari sini untuk mendeteksi kontraksinya sendiri, dan saya akan tangan saya akan menekan tali pusatnya. Dan setelah uterus berkontraksi, saya akan meletakkan tali pusat dengan tangan kanan saya dan tangan kiri saya akan menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranal jika pasien tidak lahir setelah 30-40 detik, dan saya harus hentikan peregangannya apabila pasien tidak lahir. Jadi saya akan melakukan peregangan dan dorongan dorsokranal hingga pasien terlepas. Ibu nanti bisa mengejan ya ibu ya. Saya akan menarik tali pusat dengan arah sejajar ke lantai seperti ini ketika terjadi kontraksi, dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan akhir. Oke, pasien sudah tampak pada vulva dan saya akan teruskan melahirkan pasien dengan hati-hati. Baik, sudah tampak pasiennya. Di sini saya akan menggunakan kedua tangan saya untuk membantu memutar pasien agar dapat keluar. Baik, lalu saya akan melakukan putaran searah. Di sini sudah keluar pasentanya. Saya akan melakukan masase pada fundus uteri. Di sini pasentanya sudah keluar semua. Saya akan mengevaluasi kotiladan dari pasentanya sendiri. Oke, di sini sudah lepas juga selaput dari ketubannya. Dan saya akan memasukkan plasenta ke dalam kantong pasien yang sudah disediakan. Berikutnya, di sini saya akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan juga perineum dari pasien. Di sini saya juga akan menjadikan bila ada pendarahan pada bagian yang terlaserasi. Lalu saya juga akan memastikan uterusnya tetap berkontraksi dengan baik agar tidak terjadi pendarahan per vagina. Di sini saya juga telah memastikan bayi yang letak kulit dengan di dada ibu paling sedikit 1 jam. Di sini setelah 1 jam saya akan melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, dan saya akan memberikan bayi tes mata antibiotik profilaksis. Baik, sudah. Lalu saya akan memberikan vitamin K1. Saya akan injeksikan di bagian paha kiri anterolateral dari bayinya sendiri. Saya akan injeksikan secara intramuskular di paha kiri anterolateral dari bayi seperti ini. Saya kasih dulu, lalu saya masukkan. Baik, saya selesai. Baik, setelah 1 jam memberi vitamin K1, saya akan memberikan imunisasi hepatitis B di bagian paha kanan anterolateral dari bayi. Secara intramuskular juga.
bisa selesai. Berikutnya saya akan melakukan pemantauan kontraksi dari uterus sendiri. Di sini untuk mencegah perdarahan di pelorok vagina, saya juga akan mengajarkan keluarganya dari pasien melakukan massase uterus dan kontraksi. Baik, Bapak di sini dibantu untuk pijat ibunya, Bapak di bagian perutnya ibunya dengan cara memutar seperti ini dengan 4 jari Bapak untuk membantu kontraksi. Baik Pak, baik. Oke, di sini saya akan mengevaluasi dan estimasikan jumlah kehilangan darah dari pasien. Lalu saya akan memeriksakan nadi dari ibu sendiri dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan juga setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Berikutnya di sini saya akan memeriksa kembali bayi. Di sini bayi sudah bernafas dengan baik dan juga di sini saya akan menempatkan semua peralatan yang bisa pakai ke dalam catatan klorin 0,5%. Dan saya akan mencuci dan bilas peralatan setelah dikontaminasi. Saya juga akan membawa bahan-bahan yang telah terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Dan saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air TTT dan juga membersihkan secara ketuban, lendir dan juga darah. Lalu membantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan juga kering. Di sini saya pastikan ibu untuk masakan rasa nyaman dan juga memberitahu keluarga untuk membantu ibu apabila ibunya ingin minum. Baik Bapak, nanti bila ibu ingin minum bisa diberikan minuman ya Pak. Ya. Lalu saya akan mendekontaminasi tempat persalinan ini nantinya dengan larutan klorin 0,5%. Lalu saya akan membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% dan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan dan dengan sabun dan juga air mengalir serta saya akan melengkapi patok